Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Fitriani dari kelas 12 RPL 8. Metode waterfall. 1. Metode pengembangan perangkat lunak waterfall. Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, kita perlu belajar banyak dari metode ini karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970 dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak terkemuka dan banyak digunakan. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Jika prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Tahap pertama merupakan tahapan yang sangat penting, pemahaman penuh dari pengembang dan pengguna mengenai ruang lingkup dan tuntutan proyek sangat dibutuhkan sebelum memulai segala sesuatu. Tahapan pada metode ini kaku dan biasanya berpola seperti berikut: menentukan ruang lingkup dan menyerahkan proyek, menganalisa persyaratan tersebut, membuat desain, menerapkannya, melakukan uji coba menggunakannya pada proyek, dan terakhir, mempertahankan atau memeliharanya. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang dibentuk dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsungnya proses dan tahapan. 2. Metode pengembangan perangkat lunak agile. Metode pengembangan perangkat lunak agile ini muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama atau waterfall yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasikan perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat, lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya memperdulikan sarana tools, menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung, memberi tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan, fokus untuk menampilkan perangkat lunak benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi. Beberapa dengan metode waterfall agile ditujukan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode agile ini yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritasikan. 3. Metode pengembangan perangkat lunak Scrum. Metode Scrum pada dasarnya meminjam philosophi metode agile dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjasamanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dalam membuat software, kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dan proyek serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada serta kemungkinan perbaikan atau perubahannya. Dengan demikian dapat terjadi perubahan dan perkembangan yang lebih cepat menuju hasil akhir yang baik. Hal ini sangat berguna untuk diterapkan pada proyek yang rumit. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional atau waterfall dengan fleksibilitas dan praktik pengulangan dari metode agile yang modern.
Yang keempat, metode pengembang perangkat lunak RAD. Metode RAD atau Rapid Application Development merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi rendah. Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode RAD ini, yaitu perencanaan kebutuhan, desain dari pengguna, pembangunan atau konstruksi, serta peralihan atau dari sistem lama ke sistem baru. Untuk tahapan desain, pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Yang kelima, metode pengembangan perangkat lunak prototipe merupakan metode yang memicu pengembangan hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode prototipe memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. 6. Metode pengembang perangkat lunak DevOps. DevOps bukan hanya merupakan metode pengembang sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembang siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembang, jaminan kualitas, serta pelaksana atau operasi. Penutup, keenam metode di atas merupakan metode populer yang sering digunakan dewasa ini. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan menjadi yang terbaik pada situasi dan kondisi tertentu. Jika saat ini kamu harus menentukan metode mana yang terbaik untuk kamu, mungkin kamu bisa mencoba untuk menggabungkannya. Gabungkan beberapa elemen dari masing-masing metode pengembangan perangkat lunak di atas yang paling sesuai untuk tim dan proyek yang sedang kamu kerjakan saat ini. Hal ini dapat membantu kamu untuk mencapai hasil yang maksimal dengan proses produksi yang aman. Dan sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.